Kabarnya gue langsung kampus aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan atau mempresentasikan proyek bengkel coding yang telah diberikan, yaitu membuat poliklinik. Sini adalah tampilan dari proyek saya, yaitu poliklinik Tongpang. Di sini ada 3 role, yaitu pasien, dokter, dan juga admin. Untuk login admin itu tempatnya sama dengan login dokter. Hanya saja kita memasukkan emailnya itu berbeda. Untuk login dokter itu dokter, untuk admin itu admin. Kita contohkan saja, kita masuk ke admin terlebih dahulu. Untuk bisa masuk ke dokter dan pasien. Tapi untuk pasiennya itu kita bisa registrasi di menu pasien. Tapi bila ingin membuat di admin itu juga bisa. Contoh, kita kelola dokter, menambah dokter agar bisa login. Contoh, dokter, kedudukan, alamat, Surabaya, nomor handphone. Kemudian pilih poli untuk dokter julukan ini. Nanti juga menentukan di ketika pasien memilih poli. Contoh, poli hidung, simpan. Ini sudah berhasil tersimpan. Dan untuk merubah emailnya, kita masuk ke menu ubah, lalu bagian email kita ganti sesuai keinginan. Sudah, nanti kita login menggunakan email ini. Untuk di menu, di role dokter, kita update. Kita coba login di dokter sekalian membuat jadwal. Untuk passwordnya itu password. Login. Save saja biar nanti tidak usah memasukkan passwordnya lagi. Jadi ini menu dokter yang telah kita buat di admin tadi, yaitu dokter rujukan. Sini ada jadwal periksa, memeriksa pasien, riwayat pasien, dan juga profil. Seperti yang saya bilang tadi, kita mencoba membuat jadwal periksa. Kita pilih hari Senin, mulai jam 7 sampai jam 10. Simpan, coba tambahkan lagi. Selasa jam 7 sampai jam 10. Kita simpan. Kita aktifkan statusnya 1. Simpan. Nah, statusnya ini hanya bisa aktif salah satu saja. Jadi ketika kita aktifkan yang atas, yang bawah itu tidak aktif. Sebaliknya, jika kita aktifkan yang bawah ini, yang atas tidak aktif. Tapi nanti ketika kita ganti tidak aktif ini menjadi aktif, yang bawah ini menjadi di atas. Kita contohkan saja, di hari Selasa kita aktifkan, kita simpan, maka yang atas aktif. Dan yang hari Senin tadi berubah menjadi tidak aktif. Lalu kita mencoba login atau mendaftar akun pasien untuk melakukan
pendaftaran poli. Dan memasukkan nicknya ini ada 16 digit. Untuk alamat Jambi, nomor telepon. Kemudian kita membuat emailnya. Memasukkan passwordnya. Kemudian kita klik daftar. Kita save saja biar tidak usah memasukkan password lagi. Nah, di menu pasien ini terdapat dua pilihan, yaitu dashboard saya dan juga daftar poli. Kita mencoba daftar poli. Nah, tadi saya sudah menunjukkan ada pilihan poli dan saya sudah mencoba membuat poli. Saya mencoba membuat dua poli, yaitu poli gizi dan poli hidung. Itu dia akan bertambah di sini. Ini menambahnya dari admin. Tentu saja kita pilih poli hidung. Nah, jadwal dari Dr. Zulkan tadi muncul di sini. Karena poli dari Dr. Zulkan yaitu adalah poli hidung. Ketika kita pilih poli gizi, maka di sini belum ada jadwal karena belum ada dokter yang polinya itu poli gizi. Kita pilih saja poli hidung, contohkan daftar, isi keluhannya, mimisan. Kita daftar. Nah, di riwayat daftar poli di situ akan muncul nomor polinya apa, dokternya siapa, harinya apa, mulainya kapan, selesainya kapan, antrian ke 1. Di sini juga ada detail dari pemeriksaan. Ini ada polinya juga dan di sini ada tampilan total obat. Karena di sini kita belum periksa pasien ini, jadi di sini catatan dan obatnya masih kosong. Sekarang kita coba periksa pasien yang baru saja kita daftarkan ini, yaitu di menu dokter. Kita login ke Dr. Zulkan. Nah, setelah masuk, kita lihat di memeriksa pasien. Apakah pasiennya tadi masuk? Nah, pasien yang tadi nama pasien Zulkan Arbi, keluhannya mimisan, status menunggu karena belum diperiksa. Nah, ini kita ingin memeriksa. Tinggal kita klik periksa ini. Kemudian kita kasih catatan atau diagnosanya, contoh sudah sembuh. Kemudian kita tambahkan obat di sini. Kita pilih obat, contoh tukang suang, jumlahnya 1, harga 30.000. Kemudian kita simpan hasil pemeriksaan. Ya, sudah tersimpan dengan status selesai. Kemudian kita cek ke riwayat pasien. Nah, Zulkan tadi sudah diperiksa, akan masuk ke riwayat pasien. Dan di sini ada detailnya, tanggal periksanya tanggal berapa, nama pasiennya siapa, keluhan apa, catatan dokternya apa, resep obatnya apa, dan total biayanya berapa. Kita coba cek di role pasien. Apakah tadi statusnya berubah atau tidak. Login ke pasien.
daftar poli. Nah, di sini statusnya sudah selesai. Kemudian kita lihat detailnya. Nah, di sini terlihat catatannya sudah ada, yaitu sudah sembuh. Kemudian resep obatnya yaitu Pikang Suang, jumlahnya 1. Total biayanya adalah 30.000. Sekarang saya mau mencoba menambahkan dokter di poli gizi. Berarti kita login ke admin untuk menambahkan dokter. Ini ada pilihan kelola daftar, kita pilih, kita masukkan. Lukman, saya sudah pernah mencobanya. Kita coba lagi saja, masukkan alamat Jepara. Telepon. Nah, di sini adalah pilihan polinya. Tadi kita ingin menambahkan dokter di poli gizi, berarti kita pilih poli gizi di sini. Kemudian kita simpan. Dan untuk melihat emailnya itu ada di bagian ubah. Dan bisa jadi gmail.com. Sebenarnya klinik juga bisa, cuman saya ingin menggunakan gmail.com saja. Kemudian kita update. Ini passwordnya juga sama, yaitu password. Kita coba login ke pasien. Kita coba daftar di poli gizi menggunakan pasien yang sama. Kita daftar poli. Pilih poli gizi. Oh, kita membuat jadwalnya dulu di bagian dokter. Saya lupa. Kita login dulu ke bagian dokter Lukman yang tadi kita buat. Ini itu password. Mohon maaf, ini passwordnya milik pasien. Ini itu password. Kita masuk, kita save saja lagi. Ini adalah tampilan dari menunya Dokter Lukman. Kita membuat jadwal periksa untuk Dokter Lukman. Kita bisa hari Senin. Ya. Jam 10. Kita simpan. Kita tambahkan lagi. Sudah 1 juga tidak apa-apa, tapi saya ingin menambahkan 2 saja. Ini kita simpan. Sama seperti di dokter Yuskan tadi, coba kita aktifkan. Berhasil. Di sini belum ada memeriksa pasien karena belum ada yang daftar, dan riwayat juga sama karena belum ada yang diperiksa. Kita sekarang daftar menggunakan email pasien yang sama tadi, julukan Arbi, untuk mendaftar di Dokter Lukman. Coba. Nah, kita pilih poli gizi sesuai role-nya Dokter Lukman. Nah, di sini sudah muncul jadwal dari Dokter Lukman, yaitu Senin jam 7 sampai jam 10. Ini ada keterangan Dokter Lukman. Kita coba saja poli gizi.
keluhan. Kita daftar. Nah, di sini juga sudah muncul poli gizi Dr. Lukman Senin jam 7 sampai jam 10, nomor antrian 1. Ini juga 1 karena setiap poli itu antriannya berbeda. Jadi di sini satu-satu. Saya contohkan jadwal keluhan makan. Start. Nah, di sini menjadi 2 karena di poli gizi yang nomor satunya sudah daftar sebelumnya. Jadi yang daftar terbaru dia masuk ke antrian 2. Sama seperti di dokter Zulkan tadi, detailnya masih kosong karena belum diperiksa untuk catatan dan obat dan juga biaya. Kita kira-kira begitu. Kita coba sekarang login ke admin untuk menambahkan pasien dari admin. Jadi pasien bisa ditambahkan dari menu admin, tapi dengan email dan passwordnya itu template dari admin. Jadi untuk kelola pasien di sini kita memasukkan nama pasien, kita masukkan kami di contohnya alamat Jombang, nomor KTP 16 digit, kemudian nomor HP. Nomor RM akan dibuat otomatis. Untuk nomor RM itu otomatis dari mendaftar dari pasien atau dari admin itu semua dia buat otomatis oleh sistem. Nah, untuk mengetahui email dari kami karena ini daftarnya di admin, berarti kita masuknya ke database. Nah, sini ada kami di Jombang. Ini nomor HP. Nah, ini email dari kami di. Kita coba ubah agar lebih gampang. Kemudian kita coba login menggunakan kami di. Kita simpan. Kami di @gmail.com kita coba kita masuk ke bagian pasien dan mendaftar menggunakan kami di tadi. Login pasien. Passwordnya itu password juga. Kita login. Nah, berhasil masuk. Dan never saja. Sama seperti tampilan di ketika kita login menggunakan julukan tadi. Di sini ada poli gizi dan juga jadwal. Sama. Coba daftar. Apakah bisa? Dan ternyata bisa juga. Dan antriannya meneruskan pasien julukan tadi. Jadi tadi udah 1 sampai 2, kemudian kami di daftar, maka dia masuk ke antrian 3. Sekarang saya coba ingin menambahkan poli dan obat karena tadi saya belum mencocokkan untuk menambahkan poli dan obat. Itu di menu admin. Kita ke bagian kelola poli. Nah, masukkan nama poli. Contohnya poli Tron.
Tentu saja deskripsinya semua umur gitu saja. Kemudian kita simpan. Maka polytron tadi muncul di bawah sini dan dia muncul di bagian pasien tadi. Bagian pasien dan juga kelola dokter. Dia kan otomatis mengarah ke situ. Contoh saja kita klik, nah polytron sudah bertambah di sini. Kemudian saya contohkan kelola obat. Kita coba nambahkan obat Brexin, tablet, dengan harga 300.000. Kemudian kita simpan. Nah, maka Podrexin muncul di sini dan dia akan muncul di bagian periksa di role dokter. Kita coba lihat, nah benar-benar muncul di sana. Kita lihat di memeriksa pasien. Kita coba edit. Kemudian kita tambah obat. Nah, tadi kita menambahkan Podrexin. Nah, di sini dia bertambah. Kita coba tambahkan. Kasih satu saja. Nah, total pun bertambah menjadi 330. Coba kita simpan. Nah, dia berhasil tersimpan. Baik, mungkin itu yang bisa saya terangkan untuk tampilan websitenya. Untuk codingannya sendiri akan saya lanjutkan setelah ini. Mungkin karena ini saya harus mengkosongkan memori saya dulu. Kelihatannya sudah penuh. Kalau saya lanjutkan video ini, takutnya nge-lag seperti tadi malam. Karena tadi malam saya sudah mencoba membuat video dan ternyata nge-lag. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin melanjutkan penjelasan mengenai codingan saya. Tadi saya sudah menjelaskan website saya. Sekarang saya ingin menjelaskan codingan saya. Saya ingin mengajak teman-teman semua untuk ikut berkeliling yang lebih mendalam ke dalam aplikasi website poliklinik yang sudah saya bangun. Kita akan lihat isinya bagaimana. Ya, bayangkan saja aplikasi ini adalah sebuah klinik di dunia nyata. Bayangkan guys, lengkap dengan semua ruang staf dan alur kerjanya. Setiap klinik modern pasti punya 3 departemen utama yang saling terhubung antara staf yang melayani, ada ruang arsip dan prosedur, dan ada ruang tunggu dan formulir untuk pasien. Di aplikasi kita ini diwakili oleh 3 folder utama yang menjadi fondasi, yaitu app controller, yang kedua model, yang ketiga yaitu resort. Nah, ini resort. Ada 3 pilar utama di dalam aplikasi ini. Oke, kita jelaskan yang pertama yaitu app controller. Ini maksudnya adalah dalam dunia nyata, contohnya adalah departemen staf kliniknya. Anggap saja folder ini adalah ruang staf atau jantung operasional dari seluruh klinik. Di sini semua staf kita bekerja. Mereka yang paling sibuk menerima permintaan dari pasien dan dokter, lalu menjalankan semua tugas dari A sampai Z. Setiap staf di sini punya job desk yang sangat jelas. Yang pertama yaitu admin, admin. Ini adalah manajer operasional klinik. Mereka punya kunci akses ke semua ruang. Tugasnya adalah memastikan semua berjalan lancar, seperti
dashboard controller, obat controller, pasien controller, poli controller, user controller, ya, seperti itu. Untuk database controller, ini menyiapkan data. Ini database controller. Ini menyiapkan data dan menampilkan halaman dashboard utama untuk manajer atau untuk admin. Jadi dashboardnya admin itu ada di sini. Kemudian ada obat controller. Nah, obat controller ini adalah kepala apotik. Nah, tugasnya mengatur stok, menambah data obat, kemasan obat, dan mengubah harga. Ini ada nama obat, kemasan obat, harga obat. Nah, mengaturnya itu ada di sini. Kemudian ada user controller yang bertugas sebagai HRD, merekrut dokter baru, mencatat data pasien baru, mengedit profil, hingga eh, menaktifkan akun. Nih, dan nick, nama, alamat, nomor HP, role, nomor RM, email, password. Nah, semua di sini ada. Kemudian ada Poly controller. Ini bertugas sebagai manajer fasilitas, membuka poli baru atau mengubah nama poli yang sudah ada. Jadi kalau di dalam sini di aplikasinya itu, sini kan ada poli. Nah, untuk mengubahnya itu ada di admin. Kita masuk sedikit, kita lihat. Kita masuk ke admin, kita coba ya. Sebagai contoh sedikit saja dari poli controller tadi. Oke, kita klik ke kelola poli. Tadi kan dijelaskan di situ bisa menambah poli. Nah, di sini menambah poli. Bisa kita tambahkan politron atau poli air, ada politikus atau poli apa sembarang bisa kita tambahkan di situ. Dan juga dia bisa menghapus poli dan mengedit poli yang sudah ada. Contohnya udah ini politron. Kita ubah menjadi poli pantai contohnya. Poli pantai. Simpan. Nah, dia berubah kan menjadi poli pantai. Ya, itulah menu controller tadi. Poli controller. Kita kembali ke codingannya kembali. Oke. Nah, yang kedua yaitu admin kita tutup. Yang kedua yaitu adalah staf dokter. Ini adalah para dokter ahli di ruang praktiknya masing-masing. Mereka fokus pada pelayanan medis. Itu ada jadwal periksa dan periksa controller. Untuk jadwal operasi dan notifikasi itu tidak digunakan karena sebelumnya saya membuat jadwal operasi dan notifikasi dan ternyata di website yang dicontohkan oleh Kak Nena dan Kak Wahyu itu tidak ada jadwal operasi dan notifikasi. Jadi yang terpakai hanya jadwal periksa dan periksa controller. Itu. Yang pertama periksa controller yaitu ini adalah staf medis utama bagi dokter. Ini yang menyiapkan daftar antrean pasien, menampilkan form rekam medis dan menyimpan semua hasil pemeriksaan. Itu ada di periksa controller. Sini. Kemudian ada yang namanya jadwal periksa controller. Ini adalah sekretaris pribadi dokter yang tugasnya membantu dokter mengatur jadwal praktiknya sendiri untuk minggu depan. Ini ada di menu dokter. Ada di menu dokter. Kita coba buka sedikit saja menu dokternya. Menu dokter, kita masuk ke dokter, silakan contohnya. Nah, di sini ada jadwal periksa. Nah, ini tadi tugasnya dari jadwal periksa controller. Sini bisa menambah, bisa menghapus, bisa edit. Itu tugasnya dia. Kemudian
Kita kembali lagi ke dalam, yaitu kita sekarang ke ini kita tutup karena dua saja yang dibutuhkan, kita tutup. Kita sekarang masuk ke pasien. Nah, kita ke pasien. Di dalamnya ada janji temu dan riwayat. Tapi untuk janji temu sebenarnya tidak dipakai. Cuman ini hanya isinya yang saya ganti. Jadi ketika pasien itu mendaftar, maka nanti dia akan masuk ke dokter gitu, ke memeriksa pasien. Ya, dan yang saya ingin jelaskan di sini yaitu riwayat controller. Jadi setelah masuk ke menu memeriksa pasien, itu nanti setelah diperiksa dia akan muncul riwayat periksanya gitu. Jadi riwayat controller ini adalah petugas arsip pribadi pasien yang khusus mengambil dan menampilkan semua riwayat berobat pasien tersebut. Jadi setelah diperiksa, riwayatnya masuk ke bagian riwayat. Di dokter apakah ada? Nah, ini tadi setelah diperiksa, memeriksa pasien ini, dia akan masuk ke sini. Nah, itu tugasnya dari riwayat controller tadi. Kita kembali lagi ke sini. Kemudian ada divisi terakhir yaitu divisi out. Sini ada password, forget password, login, register. Ini adalah petugas pendaftaran di meja depan. Mereka ini tidak ikut campur urusan medisnya. Mereka hanya bertugas mengurus proses login, yaitu login controller, memastikan identitas benar dan membantu pasien baru saat pertama kali membuat akun, lengkap dengan pembuatan nomor rekam medis otomatis. Ini di sini yaitu register controller, itu untuk pembuatan nomor rekam medis otomatis. Dan juga yang lainnya dari nama, alamat, password, role, itu di sini pembuatannya. Kemudian saya ingin menjelaskan poin penting yang kedua yaitu di bagian models. Model di sini adalah ruang arsip atau buku prosedur medis. Ya bayangkan saja ini adalah ruang arsip yang super canggih dan terkomputerisasi. Staf tidak perlu lagi buka map, kertas yang tebal dan berdebu. Mereka hanya tinggal bilang ke sistem arsip, tolong carikan rekam medis pasien atas nama Budi, atau tolong arsipkan hasil pemeriksaan ini. Sistem ini sangat pintar, dia adalah penerjemah antar bahasa staf. Maksudnya kode PHP dengan bahasa lemari besi, atau yang biasa kita dengar sebagai database SQL. Oke. Setiap file di sini adalah satu jenis map atau buku arsip. Yaitu ada user, PHP, periksa, detail periksa. Contohkan satu. Pertama yaitu user. Ini adalah buku induk, isinya data semua orang yang ada di klinik lengkap dengan jabatannya, admin, dokter atau pasien. Anggap saja seperti itu. Kemudian ada obat.php. Ini seperti katalog obat di apotek kita. Jadi di apotek kita itu obatnya ada apa aja, kemasannya apa, harganya berapa. Ini seperti menu katalognya. Kemudian ada periksa.php. Ini adalah map rekam medis untuk setiap kunjungan pasien. File ini yang penting karena di dalamnya ada benang yang menghubungkan data pasien, dokter, jadwal, dan resep menjadi satu kesatuan. Gitu. Nah, di sini ada jadwal, ada dokternya, ada menu periksa ID, dan juga pasien. Mereka tuh sambung menyambung. Kemudian ada detail periksa. Detail periksa ini adalah lampiran atau lembar kecil di dalam map rekam medis yang khusus mencatat obat apa
saja yang diberikan dalam satu kali periksa. Contohnya di sini kita masuk ke menu pasien. Tadi pasien sudah diperiksa, riwayatnya sudah masuk juga. Nah, di bagian pasien sini itu kita bisa lihat ada berapa obat yang diberikan. Itu sudah tercatat semua. Kita coba login ke dokter poli. Nah, di bagian sini ada yang sudah selesai. Nah, selesai. Kita buka detail. Nah, di sini ada obat yang sudah terekam, yaitu ada 2 obat, yang suang dan bodrexin. Nah, kita contoh ke yang belum diperiksa. Itu obatnya tidak ada. Karena dia belum diperiksa, jadi obatnya masih kosong, belum tercatat. Seperti itu kira-kira. Kembali ke codingan lagi. Ini adalah pilar utama yang ketiga, yaitu resort. Nah, ini adalah ruang tunggu atau formulir dan ruang praktek ini. Seperti itu kira-kira. Ini adalah semua hal yang bisa kita lihat secara fisik di klinik kita. Jadi isinya adalah semua tampilan halaman web, mulai dari brosur, formulir, hingga tata letak rupa. Jadi kalau pasien login, dia akan masuk ke ruang tunggu pasien atau view pasien. Di sana ada formulir pendaftaran poli. Yang tadi saya buka ini, formulir pendaftaran poli. Yang bisa diisi tentunya. Kalau dokter login, dia akan masuk ke ruang praktik dokter atau view dokter. Di sana ada meja untuk melihat antrian pasien dan meja untuk menulis resep pasien. Jadi tadi sudah kita contohkan di bagian memeriksa. Nah, di situ ada beberapa pasien yang belum diperiksa. Contohnya ini di riwayat daftar poli. Nah, ini tiga-tiganya belum diperiksa. Untuk alur kerjanya ya seperti ini, saya contohkan singkat saja. Untuk alur lengkapnya mari kita lihat. Pasien datang, pasien membuka halaman daftar poli yang tadi saya buka. Kemudian pasien mengisi formulir, menekan tombol daftar, permintaan, dikirim ke menu memeriksa di bagian dokter. Setelah itu responsif mengarahkan web.php melihat alamat URL itu dan langsung mengarahkan ke permintaan ke staf pasien atau ke pasien controller. Jadi setelah daftar itu masuk ke memeriksa, kemudian diarahkan ke periksa controller. Kemudian staf bekerja di situ karena tadi di tempat controller itu adalah staf-staf yang bekerja dari admin, out, dokter, pasien. Di situ semua mereka bekerja. Dan pasien controller menerima data formulir, lalu dia membuka buku prosedur periksa model dan berkata, tolong buatkan catatan pemeriksaan baru untuk pasien ini dan jangan lupa memberikan nomor antrean. Terus langkah selanjutnya yaitu arsip disimpan. Model menerjemahkan, itu penyimpanannya dengan rapi di lemari atau di database. Setelah diproses, diberi catatan, diberi nomor antrian, itu disimpan ke database. Setelah itu bukti diberikan, pasien controller kemudian memberi pesan pendaftaran berhasil yang ditampilkan di halaman view kepada pasien semua terhubung. Mari kita contohkan ketika kita mendaftar. Nah, ini kita contoh, pilih poli gizi. Kita muat jadwalnya. Cacingan. Contoh. Nah, di sini pasien kan mendaftar. Kemudian kita klik daftar, dia masuk ke memeriksa pasien. Memeriksa pasien mengarahkan ke ke
pasien controller, lalu memberi pesan, dikerjakan oleh staff, disimpan, kemudian buktinya dikirim ke sini. Nah, pendaftaran berhasil. Berarti masuk ke sini. Cukup rumit, cuman ya memang begitu prosesnya. Kemudian ada infrastruktur pendukung klinik. Tentu saja sebuah klinik tidak akan bisa berdiri tanpa adanya pondasi atau listrik dan sistem keamanan di aplikasi. Ini adalah folder-folder pendukungnya, yaitu root, database, public, storage, config, bootstrap, middleware, dan env. Kita jelaskan satu-satu. Root adalah papan petunjuk arah dan denah lantai. Roots ini adalah denah lantai dan semua papan petunjuk di lobby klinik atau web.php di dalamnya berisi daftar semua ruang tunggu URL. Nah, ini semua daftar ruang tunggu URL ada di sini dan staf mana yang bertugas di sana, tapi ini semua akan tersesat. Jadi tanpa ini semua staf-staf itu akan tersesat karena root ini berisikan ruang-ruang URL yang sudah menyambung ke role masing-masing. Ada admin, ada dokter, ada pasien, pendaftaran poli, semua ada di sini. Riwayat pasien. Tanpa ini, semua staff tadi yang bekerja bisa tersesat. Kemudian ada database. Inilah kantor konektor folder migration. Nah, di sini. Itu untuk membangun setiap lemari arsip atau tabel. Jadi tugasnya migration itu adalah membuat tabel. Kemudian ada folder seeder. Ini adalah tim yang mengisi perabotan awal seperti data admin pertama atau daftar poli. Ini ada di sini semua. Contohnya ini menu admin, ini dokter, ini pasien. Kemudian ada public. Public ini istilahnya adalah area parkir. Ini adalah satu-satunya area yang bisa diakses oleh umum dari jalan raya. Di sinilah letak pintu utama, spanduk, nama klinik, gambar, dan pengeras suara atau CSS atau JS yang membuat klinik terlihat profesional. Ada di sini semua. Kemudian ada storage atau gedung serbaguna. Ini adalah gudang tempat menyimpan segala macam hal, foto profil yang diupload, kemudian catatan error jika sistem rusak, dan file-file sementara yang dibuat oleh sistem. Jadi ada di sini semua. Ini adalah gudang di storage. Ya, ini storage. Ini. Kemudian ada bootstrap. Ini adalah ruang mesin seperti genset. Emang jarang sekali jarang sekali masuk ke sini, tapi ini ruang yang menyalakan seluruh klinik setiap ada pengunjung datang. Kemudian ada middleware. Nah, ini adalah istilahnya ini satpam. Ini bukan satpam biasa. Dia menjaga setiap pintu ruang penting dan dengan sangat ketat. Sebelumnya ada yang masuk ke ruang manajer. Jadi satpam ini bertujuan jika kita adalah role admin, maka kita tidak bisa masuk ke role dokter. Jika kita adalah role pasien, maka kita tidak bisa masuk ke role dokter. Ini adalah tugas dari middleware, yaitu memisahkan atau menyeleksi setiap role agar sesuai di role-nya masing-masing. Ya, jadi seperti satpam. Jadi memeriksa identitasnya atau role-nya. Kalau ada pasien, jangan harap bisa masuk ke ruang manajer ya, kayak gitu.
contohnya. Kemudian kunci dari semua ini adalah kunci berkas utama di project ini adalah di INVIS ini. Nah, ini adalah hal yang paling krusial, paling rahasia. Ini adalah kunci berangkas digital, tempat kita menyimpan semua hal sensitif, kunci akses ke seluruh ruang arsip atau database, password email, kemudian dan lain-lain. Kunci ini hanya dipegang oleh pemilik klinik, tidak boleh difotokopi apalagi diupload ke Google Drive. Jadi ini adalah yang menyambungkan ke database kita. Jadi ini dicontohkan sebagai kunci utama. Jadi kita punya rumah, nah kunci kita jangan sampai disebar ke orang-orang. Kalau disebar bisa dimaling. Nah gitulah contohnya seperti itu. Kuncinya adalah di sini database Tongpang. Nah ini sudah menyambung ke database saya itu di PHP MyAdmin. Nah ini jadi semua data penting itu ada di database Tongpang ini. Ya, dengan semua ini bisa kita simpulkan memang sangat rumit, tapi ya begitulah. Jadi ya memang susah coding itu. Saya juga kadang GPT, kadang ya dikit-dikit enggak. Ya seperti itulah coding. Pusing. Ya udah, terima kasih atas waktunya untuk mendengarkan. Nah, ini sepertinya cukup lama, tapi tidak apa-apa. Kata Mbak Nena kan yang lama nggak apa-apa. Malah lebih lama lebih bagus ya. Jadi agak lama nggak apa-apa. Tolong dikoreksi lagi jika salah. Banyak sih kayaknya. Cuman ya udah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.